Kita ke kabar lain, pemirsa. Bisnis investasi dai kondang Ustadz Yusuf Mansur membangun hotel untuk jamaah umroh saat ini sedang menjadi sorotan. Meski bisnis ini sudah mengumpulkan uang 24 miliar dari 2.500 investor, namun hingga saat ini dana yang dikelola Ustadz Yusuf Mansur belum mempunyai izin usaha. Dan hal inilah yang dikhawatirkan sejumlah pihak jika sewaktu-waktu bisnis yang dijalankan sang Ustadz sedekah ini sama seperti bisnis-bisnis investasi lainnya yang sudah pernah ada dan cenderung merugikan masyarakat. Bagaimana Yusuf Mansur menyikapi kontroversi bisnis investasinya? Berikut cuplikannya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tadi malam. Saya bilang ke masyarakat, kalau Anda naruh di bank itu cuma dapat 2%. Dan Anda menjanjikan ya? Dan tidak ada ownership. Oke. Kalau Anda naruh di saya, maka Anda akan dapat lebih kurang 8%. Okay. Tapi saya tidak pakai angka tepat, angka pasti. Karena saya bilang begini, kalau nanti duitnya ini dapat lebih dari 8%, buat sedekah ya, gitu. Kalau kurang dari 8%, nasib ente. Itu sih semua orang yang udah ikut PU ngerti semua. Oke, baik. Ngerti semua. Baik. Nah, terus saya ngamaninnya seperti apa? Saya ngamaninnya pakai insurans. Jadi ada dua nih pengamannya. Tapi saya luput soal izin. Di sini saya salah. Di sini saya salah dan saya mengundang teman-teman yang ngerti, termasuk Mas Januar. Dan kawan-kawan juga sudah pada report ke saya, udah pada ngasih tahu, termasuk lawyer-lawyer ekonomi ya, ada pengacara di permodalan atau yang lain. Mereka ngasih tahu. Nah, saya kan nggak ngerti soal yang izin. Kita tanya dulu yang ngerti ya. Baru paham. Saya bilang, oke, di sini saya salah, karena itu saya stop. Oke. Di semua negara yang namanya mengelola dana masyarakat atau menarik dana masyarakat itu harus berizin. Jadi rezimnya rezim berizin. Jadi kalau dikatakan ini tidak diatur oleh OJK sama BI juga tidak tepat. Jadi sebetulnya bahwa yang mengelola dana masyarakat harus izin ke otoritas. Jadi kalau di luar izin kepada otoritas sebetulnya itu ilegal. Nah, persoalannya dari mana? Kita harus bedakan dua hal nih. Ada persoalan perlindungan publik. Jadi di mana dikatakan dana publik? Dikatakan dana publik ketika kita menarik dana publik. Ya kan, ketika menarik dana publik dia masuk ke dalam rezim keuangan. Tapi kalau kita tertutup, misalnya hanya beberapa orang tertutup, itu dikategorikan sebagai usaha saja. Nah, posisinya saat ini adalah individu. Nah, yang dan OJK hanya mengatur lembaga. Bukan soal individunya. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di Pak Ustadz Yusuf Mansur, itu secara skema itu sudah melakukan penarikan dana masyarakat. Nah, kalau penarikan dana masyarakat, maka dia harus lembaga keuangan satu izinnya. Bahwa nanti Pak Ustadz mau pilih lembaga keuangan yang syariah, apa yang itu pilihan. Karena semua ada outlet dalam aturan. Nah, setelah dia punya lembaga keuangan, rezim investasi itu adalah produk pun berizin. Okay. Saya bismillah, judulnya Beli Ulang Indonesia. Sampai saya bilang tadi cerita, Bu, bahwa insya Allah saya akan belajar, karena saya ingin memberi contoh yang baik, memberikan contoh yang baik kepada diri saya, keluarga saya, dan umat. Saya bilang spiritnya jangan ditinggal. Okay. Karena niatnya adalah niat baik. Niatnya niat baik, spiritnya jangan ditinggal. Nanti kalau kita udah benar, kita maju lagi, bismillah gitu. Saya mau tanya ke Ibu Tito lagi. Ibu, niatnya adalah baik jika mengajukan izin. Tapi dasarnya seperti apa? Karena memang ini tidak diatur. Aturannya belum diatur secara jelas. Izin apa bentuknya? Ya, jadi maksudnya baik Pak Ustadz. Tetapi begitu mengumpulkan dana masyarakat, artinya banyak peserta yang mengikuti, itu faktor kepercayaan kan. Mereka percaya menempatkan di usahanya Pak Ustadz. Itu seharusnya harus mendapatkan izin atau diawasi oleh regulator yang sah. Kenapa? Karena kan nanti belum tahu kalau nanti aman atau tidak. Nanti kalau hilang atau gagal usahanya kan Pak Ustadz bertanggung jawab. Iya, siap.